kita tahu bahwa loss yang ditimbulkan oleh hacker ini akibat kita tidak aware itu bisa bikin mati satu sistem. Download data kantor, nyolok ke USB, kasih orang lain jual data. Nah itu yang ditakutin sih, iya itu juga ya. Bisa. Oke. Itu yang kan perlu juga di balik semua peraturan harus ada guideline-nya ya. Yes. Itu saya masih belum terima sampai saat ini. Tetapi itu pun sudah kita jaga nih. Bagaimana supaya kita tidak didiem bahwa kita tidak menjaga proteksi data personalnya ini. CAF juga ikut turut menjaga ya semua data-data customer karena itu berkaitan sama yang utama Mas ya, itu reputasi perusahaan. Jadi kalau tidak bisa didiem, kita tidak bisa menjaga data-data perusahaan namanya pergi udah memberikan data. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sekarang semua data-data transaksi yang saya punya itu saya pindahkan semua ke cloud. Saya kasih beberapa penjagaan di situ, jadi siapa aja bisa akses tertentu. Dan untuk orang-orang yang mau mengolah data tersebut itu harus melakukan beberapa assessment, tanda tangan. Oh iya. Bahwa dia mau ngambil data ini untuk apa? Semua itu ada kayak terms and condition ya istilahnya, betul, gitu ya. Betul. Semuanya gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal keamanan data perusahaan-perusahaan mungkin ada beberapa yang juga masih kurang lah, kita katakan masih kurang gitu. Apa ya maksudnya yang menyebabkan itu banyak perusahaan yang masih kurang untuk melakukan pengamanan data itu dari apanya Mas? Dari sumber daya IT-nya mungkin kah atau mungkin budgetnya yang seperti apa gitu? Mungkin rekan Bati juga penasaran gitu hal-hal kayak gini kan kita masih tabu gitu istilahnya. Dilema sih Mas Ben, karena kondisi sekarang ibaratnya gini, ada 3 kalau saya bisa bilang untuk kondisi cyber security di Indonesia. Pertama itu sumber daya resource knowledge-nya. Jadi terdapat gap kompetensi sangat jauh banget antara apa yang dunia IT, cyber security IT saat ini dengan kompetensi teman-teman cyber security atau sebagai hacker yang white hacker ya di Indonesia. Dan belum tentu orang-orang yang punya kompetensi mau bekerja di perusahaan. Pasti buka perusahaan sendiri atau bagaimana, dan itu akhirnya akan berkaitan terhadap cost. Betul. Cost-nya ini nggak murah loh. Karena Yeah. kita nggak tahu ini binatang apa yang kita sedang hadapi. Akhirnya orang-orang yang ngerti tersegmentasi dengan sedemikian rupa, biayanya tuh mahal. Dari SOC-nya, SOC, terus biaya teknologi EDR-nya, terus beberapa tambahan-tambahan untuk seperti privilege access management-nya, identity access management, itu banyak banget. Dan itu mahal-mahal juga gitu, nggak bisa. Secara budgetnya juga ternyata tinggi ya. Tinggi. Kalau itu perusahaan besar mungkin jadinya win-win ya. Kalau perusahaan kecil sekelas KAF yang customer kita itu hanya punya 60 orang secara basis karyawannya, itu kayaknya bisa jadi itu overkill. Jadi makanya kita banyak cari solusi yang lebih murah, tapi itu tidak secara standar itu sama dengan apa yang dilakukan oleh teknologi yang ada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini masalah kenyamanan Mas. Kenyamanan. Betul. Ibarat ini rumah dikasih gembok banyak banget. Nyaman gak sih masuk rumah itu? Wah tidak tentu. Tidak. Kalau bisa pindah kantor kan gitu kan. Ya kayak banyak amat sih. Bisa dididim bahwa lu gak percaya sama karyawan ya atau gimana. Nah itu menjadi masalah adalah culture. Manajemen. Culture sebuah perusahaan itu sendiri. Apa kita mau membuat perusahaan itu sangat strict banget. Jadi banyak pengamanan. Kayak ada multi-factor authentication, ada credentials-nya bisa ada 3 atau orang. Nah, mau kayak gitu, ya pasti nggak nyaman. Karena kurva kenyamanan dan kurva security itu berbanding terbalik. Iya sih. Semakin nyaman orang, semakin nggak aman. Semakin aman sesuatu aplikasi, nggak nyaman orang itu pakai gunainnya. Betul. Nah kan sayang, kita udah gunain bagus-bagus, sophisticated, aplikasinya nggak dipakai. Orang nggak mau, marah, ngomel. Jadinya ya 3 hal itu menurut saya yang jadi kenapa orang kadang enggan. Bukan enggan ya, karena memang kondisinya nggak bisa. User experience-nya belum sampai ke sana. Bukan ngomongin user experience lagi, tapi company experience. Sekali lagi, bahwa CAF tetap sejalan dengan apa yang sudah dijalankan oleh Astra secara guideline-nya. Tetapi untuk perusahaan lain kan belum tentu. Betul. Kadang-kadang ya lihat kondisi, bos sukanya apa? Bos sukanya
A, ya A, bos sukanya B, bilang udah gak nyaman ganti, kan beda. Berarti memang poin yang terpentingnya harus ya guideline saya itu sendiri ya. Guideline harus jelas. Mau kita follow siapa? Kadang-kadang kalau perusahaan kecil kan mau follow siapa dia? Betul. Gak tahu mau follow siapa, dan net harganya semahal-mahal itu bisa ratusan juta kan juga belinger kadang-kadang ya Mas ya, Ben ya. Betul sih. Ya jadi setuju. memang cost and benefit analysis dari penggunaan teknologi cyber security itu kan perlu digali. Dan kadang-kadang memang saya sih kalau sudah mulai pusing banget nih ya saya bersyukur lagi saya ada tim dari Bati ya. Karena rekan-rekan Bati yang work kerjasama dengan saya itu kadang-kadang ngasih masukan. Ya, Ini harus kayak gimana? insight yang harus dilakuin Pak, ya. ini mahal oke. Pak, tar dulu. Kita pakai ini dulu aja yang lebih murah. Tapi oke kok, gitu. Daripada saya gak ada yang, kalian sekali lagi kalau saya salah nanya malah praktik kan? Iya, betul. Saya nanya nggak ngerti karena infrastruktur dan security itu bukan hal yang Sepele lah istilahnya. basicnya itu infrastruktur awalnya, security itu. Oke. Pengamanan data, pengamanan server, pengamanan akses, networking itu semua dari basic kompetensi dari network. Ya, cyber security ini ya another high levelnya lah dari pengamanan data itu sendiri. Gitu sih menurut aku Mas Ben. Make sense sih sebenarnya ya. Ini dari tadi kan karena Mas Faker juga sempat ngomongin awareness ya. Ini dari googling juga. Jadi saya googling gitu, ini ada dapat data dari kata data. Ya ini Mas Faker mungkin bisa nanti dijelaskan juga ya. Oke. Kalau 88% dari perusahaan memiliki awareness yang rendah tentang cyber security. Iya. Jadi maksudnya fenomena ini memang nggak luput dari concern para perusahaan atau gimana nih? Menurut Mas Faker sendiri 88% dari Itu kita perusahaan. kembali lagi Mas, tergantung perusahaannya seperti apa. Oke. Kalau perusahaan seperti Astra itu semua level head dan BOD itu memang dikasih direction lu kudu aware. Ini Harus lagi ya. pada diserang loh, lagi banyak serangan loh, lu harus ditingkatkan awareness-nya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sorry to say belum punya guideline, belum punya buy-in yang besar terhadap cyber security, ya boro-boro mau masang MFA Mas. Dia kalau bisa ngerjain kantor pakai wifi public. Oh, Wah, itu kan bahaya banget. bahaya banget ya. Dia buka sistem pakai wifi public, kita nggak tahu public itu siapa yang bisa ngeliat. Oke. Itu kalau kita nggak bisa jaga sama sekali ya. Sekali lagi memang yang paling rentan terhadap serangan cyber itu adalah end user. Ya, berarti ya laptop-laptop yang sudah disetting sama perusahaan itu, terus tidak meskipun sudah disediakan rupa dijaga, tapi ternyata karyawannya sendiri tidak aware dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu sangat beresiko tinggi. Salah satunya wifi public, terus dia tidak pernah melakukan shutdown, lalu dia menerima email tanpa ngecek ini dari siapa, langsung buka link, klik link, klik download attachment, wah itu sumber. Karena ada cerita, ini salah satu perusahaan kami, tapi ini grup yang berbeda, itu di luar negeri tapi dia hacker itu bisa masuk ke dalam network perusahaan itu hanya dari laptop sekretaris, karena sekretarisnya tidak melakukan shutdown, di sleep. Masuk dia di situ. Oke. Hal sepele loh, padahal dia tidak men-shutdown. Tidak men-shutdown. Jadi dibiarkan sleep. Dan sleepnya itu tidak dibiarkan matiin displaynya, masih menyala. Dengan dia tahu kondisi email, dia kirim email, dia bisa masuk kemana-mana. Wow. Itu terjadi di luar negeri ya. Di Indonesia belum terjadi ya seperti itu. Di Indonesia belum ya? Belum terjadi. Di luar negeri seperti itu parahnya. Karena mungkin saya juga nggak tahu ya. Kalau di luar negeri mungkin lebih strict ya terhadap data, kan kalau Indonesia open source ya. Balik lagi ya. Jadi kita bener. Dari ininya sih basic negaranya gitu. Indonesia mungkin hampir banyak yang udah kebongkar, jadi kayak ya lu tinggal nyari udah tahu pasti lah gitu. Mungkin ya. Tapi kalau dari tadi Mas Faker jelasin bahwa memang benar ya, setiap perusahaan itu emang wajib banget untuk memperhatikan lagi untuk soal data keamanan, data security dan lain-lain. Tapi kan mungkin stigma dari rekan Bati juga, kalau misalkan kita mau juga melakukan pengamanan secara data itu kan ya banyak yang tadi sudah dikasih tahu kan, dari cost-nya yang besar segala macamnya. Pertanyaan adalah kalau misalkan baru membangun perusahaan, maksudnya perusahaan kan juga ada step by step-nya juga. Apakah kita harus memperhatikan data security itu dari mulai
membangun perusahaan atau harus nunggu dulu nih perusahaan besar? Karena kan balik lagi cost-nya butuh yang besar dan lain yang tadi sudah disampaikan juga sama Mas Faikar. Jadi memang kondisi cyber security tergantung dari bisnisnya, Mas Ben. Kalau memang bisnisnya di bidang IT, ya memang harus utama. Ya. Tapi kalau industri retail, F&B, ya nggak terlalu lah itu mah. Yang penting bisnis jalan dulu, dapat revenue, baru udah mikirin nanti. Bener sih. Ya daripada ntar mikirin mahal kosnya nggak dipakai kan lagi. F&B, retail lebih ini omsetnya aja. Iya, aja. Kalau berarti nggak bisa. Karena jual IT. Betul. Dong. Kan kalau misalnya, karena gini, ngomong ujung-ujung nih, udah nih ujung-ujung duit ya. Emang gak enak sih sebenarnya, emang gak enak. Kita ngomongnya passion ya, apa-apa. Karena kalau kita belum dapat revenue, apa yang mau kita jaga? Wong bisnisnya nggak sustain gitu loh. Betul sih. Karena untuk inti utama dalam menjaga cyber security, bahwa kita punya bisnis yang sustain, sehingga hacker-hacker tertarik kan untuk ngambil data-data kita. Lah kalau bisa datanya, misalnya contoh F&B masih kayak UMKM, masih revenue di bawah 5M, yang mau nyari data apa dia? Bener ya. Dia berani data customer gue kasih aja ya, nggak apa-apa. Jadi memang tergantung perusahaannya juga ya? Perusahaannya, betul. Apa jadi nature bisnisnya? Kalau nature bisnisnya itu penting, data perusahaan personal itu banyak ya, menjadi wajib. Oke, jadi artinya memang kalau perusahaan besar ya sudah wajib untuk mengamankan datanya ya. Betul, apalagi OJK ya, yang under OJK ya, yang perusahaan pembiayaan, perusahaan lembaga jasa keuangan bank, itu wajib sih untuk menjaga keamanan. Betul. Personal customer-nya gitu. Jadi memang yang diperlukan rekan Bati sekali lagi yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah awareness-nya ya untuk seberapa pentingnya sih keamanan data perusahaan, apalagi perusahaan besar gitu ya dalam tanda kutip. Harus ya Mas, itu kadang-kadang orang-orang nyepelein sih. Iya, masih menganggap ya udahlah ya, nggak akan ada juga yang nge-hack gitu kan. Biasanya stigma orang kan ya udah cuek aja gitu. Betul. Tapi ternyata sebegitu pentingnya gitu. Coba kalau rekan-rekan Bati pengen tahu seberapa bocornya data kita di internet ya, atau coba cek ada KTP kita nggak di Google. Kalau sampai ada ya itu udah bocor udah tamu. Itu udah bocor ya. Itu udah bocor banget. Hati-hati aja deh. Kalau cek aja Google tuh sumber yang paling jujur sebenarnya. Bener. Tapi kalau menurut Mas Faikar sendiri gimana ya cara untuk bisa menimbulkan awareness lagi nih untuk perusahaan-perusahaan besar, karena masih banyak yang kayak ya udah cuek aja gitu ya, nggak akan ada yang nge-hack deh kayaknya gitu kan, belum tahu gitu. Iya, karena emang nggak tahu. Know lah. Pertama memang perlu adanya buy-in dulu sih Mas. Buy-in dari kita kalau ngomong organisasi, kita berarti ngomongnya tentang budaya organisasi. Organisasi udah buy-in belum tentang budaya cyber security ini? Kalau belum ya itu is another bullshit gitu loh. Kalau untuk ngomong cyber security. Tapi kalau kita ngomongnya sudah buy-in berarti apa? Kita tahu bahwa loss yang ditimbulkan oleh hacker ini akibat kita tidak aware itu bisa bikin mati satu sistem. Dan itu kalau kejadian itu bisa minta 1M, 2M. Bukan dari rupiah, juga ya? Dari Bitcoin. Kita 10 Bitcoin. Nah, kok misal kita udah bayar, atau kita ngomongin namanya ransomware ya, ransomware. Belum tentu dia bakal balikin sistemnya. Ya udah belum kita udah bayar, belum tentu dibalikin sistemnya. Belum tentu. Karena udah dipegang sama mereka. Pilihannya cuma satu, lu backup lagi data lu. Di sini makanya saya pentingnya namanya DRC ya, Disaster Recovery Center. Kalau misal data kita yang utama udah compromise, seberapa cepat kita bisa backup lagi datanya. Makanya kan saya DRC ini penting karena saya juga DRC ke Bati juga. Jadi supaya dataku misalnya yang utama ternyata udah compromise, saya punya backup di belakang. Karena ya lagi posisi cuma dua, kita backup atau kita bayar dengan kondisi bisa nggak dibalikin. Sistem kita. Dan itu banyak kejadian di luar negeri. Sistem udah dipegang nih sama hacker, udah dibayar berapa Bitcoin atau 3 Bitcoin lah, kayak ransomware WannaCry gitu. Belum tentu dia akan balikin sistemnya. Cuma didiemin aja udah. Tapi nggak punya akses kita. Tapi itu di luar kan ya? Di luar. Kasusnya di luar. Saya nggak ngomong di Indonesia, saya nggak berani soalnya. Saya ngomong sudah di luar. Di luar ya pokoknya. Di negara Konoha bukan terjadi ya. Saya dari luar semua. Oke. Ini memang kan berarti seru banget ya kalau ngebahas soal cyber security. Sebenarnya tadi Mas Faikar juga udah sempat ngebahas soal kasus Bjorka lah yang sudah kejadian ini gitu ya. Dan memang heboh banget lah ya waktu di saat Bjorka ini membocorkan beberapa data-data perusahaan yang heboh. Ya bikin kita semuanya jadi lumayan kaget ya Mas ya. Sangat kaget karena saat itu perusahaan kami juga
pas tahu Bjorka buka-buka, kita langsung ngasih another pertahanan. Takutnya data kita Astra ada yang muncul nih. Apalagi KAF gitu kan, takut kan. Waduh, data KAF keluar. Wah, itu bahaya banget sih. Reputasi itu nggak bisa, kita harus jagain. Oh, oke. Ini kalau dari Mas Faker sendiri, ada nggak sih mungkin cara-cara dari pihak-pihak yang mengalami istilahnya breaching ya berarti ya? Breach. Gimana itu? Mungkin ada step yang harus dilakukan untuk menghindari breaching. Ini banyak sih. Jadi sekarang memang yang lagi tren tuh adanya SOC. Security Operation Center. Bukan kayak satpam ya. Beda itu. Punya satpam lagi ntar. Ada pos satpam, ada komandannya. Bukan. Beda. SOC. Ini untuk ngamanin Operation Center. Jadi ada orang 24 jam yang bisa ngedetect dia kondisi network kantor. Dia bisa melakukan deteksi 24 jam. Siapa aja nih masuk. Kalau ada yang anomali, langsung dilaporkan kepada, misal saya yang punya manage SOC, lapor ke saya, nih Pak ada sesuatu yang aneh. Oh, ini 24 jam berarti ya Mas? 24 jam. Sekali lagi, Nah, 24 jam dan itu dia akan melakukan actionnya. Kalau itu bukan hal yang kita mau, langsung diblok sama dia. Langsung diblok. Tanpa ada proses apapun maksudnya. Langsung kita minta blok atau diblok gitu. Kita blok atau ban. Jadi kenapa sekarang kita ada namanya antivirus next gen, firewall next gen. Tetap aja kalau nggak ada orang yang ngedeteksi, kita nggak tahu ini serangan atau bukan. Harus ada analisanya dulu. Dan sekarang memang menjadi pokoknya lagi laris manis lah sekarang di industri SOC sekarang. Sejak adanya shifting hybrid working, ya ini jadi laris manis lah Mas. Dan sekali lagi tanpa ada pengamanan yang bagus ya untuk sebuah perusahaan, percumalah kita penerapan teknologi yang bagus, tapi tanpa ada orang yang bisa manage di belakangnya itu. Karena ada kompetensi gap antara saya nih, selaku yang manajer untuk IT, untuk manage bagian hal-hal yang teknis banget gitu. Dan itu perlu adanya kerjasama antara saya yang tahu server dan siapa aja nih kira-kira yang bakal bisa masuk. Di luar itu kita harus jagain bahwa ini bukan aplikasi yang bukan user yang bisa masuk ke dalam server kita. Dan itu langsung di-detect, di-block, aman. Gitu. Tapi kalau misalkan semisal let's say perusahaannya udah terlanjur di-hack. Step yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan itu apa? Terlanjur di-hack. Udah terlanjur nih. Saya udah ke-hack gitu aja gitu. Hacker masuk, pasti kalau bisa di-block dulu, di-detect, block. Habis itu kita quarantine. Si hacker itu bisa masuk ke network mana aja. Jadi semua udah diisolir, kita quarantine, kita pelajari. Jadi ada lesson learn setelah kejadian itu. Cuman memang namanya juga hacker. Hacker kalau ketahuan bukan hacker namanya. Kalau ketahuan maling. Kalau ketahuan namanya maling. Iya sih bener. Hacker itu biasanya akan meninggalkan trace data kita ada yang hilang. Dan yang lebih jagonya lagi, dia nggak ninggalin trace sama sekali. Ya, itu yang susah. Dia nggak ninggalin trace-nya sama sekali ya? Sama sekali. Tahu-tahu dari luar ya udah data kita. That's why namanya hacker sih. Iya, that's why hacker. Kalau misalnya masih bisa ketahuan tuh bukan hacker lah. Maling ya? Karena ya maling. Nanti ada trace-nya ketahuan. Wah, ini maling nih. Iya, kalau hacker belum jago nih. Belum jago. Masih ke testing ya. Jadi memang setahu saya hacker-hacker yang benar-benar jago ya Mas ya, itu nggak ada sama sekali trace. Atau masuk aja. Sekarang saya pernah ngelihat assessment, saya lakukan penetration testing, red teaming namanya, red teaming kita sewa white hacker untuk masuk sebagai karyawan KAF, pura-pura karyawan KAF, tapi memang saya tahu dia lagi testing, dia bisa masuk pelan-pelan tanpa saya tahu. Wih, jago juga ya. Jago. Masuk ke data center, masuk ke dalam server saya, dia ngambil narik data, bisa, dan itu nggak ketahuan. Mulus ya? Mulus. Jadi mereka ada berbagai cara, ini cara yang paling mutakhir yang dilakuin, dan itu bisa masuk. Gitu. Wow, ini makanya balik lagi ya, seberapa pentingnya emang pengamanan data, security data ini. Betul. Buat perusahaan-perusahaan, mau itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, tapi mungkin tergantung dari perusahaannya lagi, balik lagi ya. Iya, mereka memang menjadi penting atau tidak nih bisnisnya. Kalau bukan bisnisnya ya nggak apa-apa sih. Oke. Ini rekan Bati juga udah bisa nanya-nanya lewat Instagram juga ya. Ini udah ada yang masuk ya. Ini notifnya sudah ada. Kita bacain dulu nanti. Boleh. Bisa langsung dijawab ya. Oke.
Wah, ini pertanyaan lumayan susah nih, Mas. Langsung live ya. langsung dapat Instagramnya ya. Luar biasa ini memang. Oke. Ini pertanyaan lumayan agak susah. Ini kalau saya sih nggak bisa jawab ya. Kalau Mas Faker ya pasti bisa jawab. Aduh. Cyber security is a crime. Pantaskah mereka yang melakukan mendapat hukuman walaupun data yang diambil hanya untuk dijadikan referensi bagi mereka? Mungkin untuk membangun suatu organisasi atau perusahaan, Mas. Kalau niatnya baik namanya bukan hacker. Lah iya juga. Silaturahmi. Iya. Yes. Selama bener. Itu niatnya baik, jadinya bug hunting. Dan itu memang perusahaan banyak yang seperti itu. Jadi siapa kan hack saya, kita kasih tahu exploitnya di mana. Ya itu oke. Niatnya baik toh kita bayar juga toh. Iya. Yang masalah hacker betul. Yang tiba-tiba ngambil data, cabut atau ngasih time bomb ya itu harus dihukum. Dan itu kok bisa seberat beratnya karena itu udah seperti maling. Iya, rusak perusahaan kok. Betul. Dan itu di luar negeri. Saya ngomong luar negeri lagi ya. Iya, ada kejadiannya karyawan sakit hati sama perusahaan. Dia buat time bomb. Dia keluar, hancur data perusahaannya. Akhirnya perusahaan nuntut bahwa ini terjadi kejahatan crime yang dilakukan oleh mantan employee-nya terhadap perusahaan. Dan itu dituntut orangnya. Ya memang hukumannya memang harus seberat-berat ya. Karena merugikannya bukan merugikan satu orang tapi perusahaan besar yang kan secara keseluruhan di perusahaan itu udah banyak ya. Bener. Kan kasihan juga ya yang punya bisnis. Jadi ya makanya memang harus dihukum seberat-beratnya lah ya. Betul. Gitu. Makanya juga kan sekarang juga sudah ada undang-undangnya juga itu. Sudah di tanggal 17 Oktober itu ya. Bertepatan ulang tahunnya Mas Faker sekali lagi. Halo rekan Bati. Ini ada lagi pertanyaan Mas Faker ya. Apakah sulit mencari SDM untuk dipekerjakan dalam mengatasi keamanan data sebuah organisasi atau perusahaan? Sebenarnya ini tricky. Kalau dibilang gampang, tapi gajinya nggak masuk. Kalau dibilang susah, iya. Karena sekalinya ada yang nggak cocok, beda banget nih ilmunya. Misal anak fresh grade, dia nggak ngerti pasti bagian tentang cyber security, tentang teknisnya. Sedangkan yang kita butuhin orang-orang teknis di sini. Jadi makanya kalau dibilang susah banget. Kalau dibilang gampang, tapi masuk nggak budgetnya untuk hiring itu. Akhirnya kita bekerja samalah dengan manage server, manage SOC. Jadi tanggung jawab saya nanti ketika saya sebagai manajer tuh sudah saya berikan pada orang yang memang benar-benar expert di bidang. Yang sudah profesional, sudah expert ya. Betul. Daripada saya manage sendiri dengan embel-embel saya mau hemat, malah saya jadi masalah gitu kalau ada apa-apa. Karena sekali lagi kalau data customer saya atau data perusahaan itu bocor atau rusak atau hilang, itu impact ke perusahaan tuh bisa lebih dari saya invest ke suatu teknologi. Benar. Gitu. Jadi cost yang besar pun juga bisa diinvest ya, karena butuh keamanan juga kan ya. Betul. Oh, oke. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi, ada lagi nih Mas ternyata. Seberapa krusialnya sebuah data sehingga menjadi target seorang hacker untuk diretas? Apakah jika hanya orang biasa, jika datanya dijual harganya mahal? Enggak. Wow. Lumayan agak ini ya pertanyaannya. Jadi yang saya tahu itu data dijual itu data batch. Kalau satu data doang nggak laku. Dia pasti per batch. Datanya siapa? Data Peduli Lindungi gitu. Dijual ya laku berapa sekian. Misalnya data nomor telepon, misal Indosat gitu kan. Ada detail di situ kan, dijual mungkin laku. Tapi kalau data satu orang sih nggak akan laku. Iya, kalau data pribadi saya juga akan laku sih. Kecuali pinjol ya. Oh, pinjol. Iya. Laku KTP Anda. Jadi kalau yang seperti itu tidak akan laku. Dan yang saya tahu mereka itu untuk mengeluarkan list dari list hacker yang jual itu bayarnya US dollar biasanya. Per file. Kalau misalnya ada profile ya bayar kali profile yang muncul untuk jadi tidak diumumkan. Oke. Hanya untuk diumumkan, tapi data masih mereka. Oh gitu. Iya. Di-keep gitu aja. Di-keep aja udah. Dia apa dasar yang penting mereka dapat duit kan. Hacker gitu. Wah. Itu hati-hati emang kadang ya. Serem juga sih sebenarnya. Karena siapa yang bisa punya akses, dia bisa nguasain data tersebut, nguasain sistemnya gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya cyber security ini juga bukan ya problem dari IT-nya aja ya, tapi ya bisa dibilang ya barang-barang. Bisa problem lah. Bisa bisnis. Maksudku kalau ini hanya dititik keluarkan ke IT, lah IT kan sudah jaga dengan baik. Ternyata end user bisnis prosesnya yang tidak menjaga. Emangnya misalnya IT lagi sih, emang iya. Karena sebagai orang yang paling ngerti soalnya tentang bisnis ini, industri IT ini. Tetapi makanya kita harus bareng-bareng bahwa awareness
dari suatu perusahaan harus diikatkan bahwa ini adalah dititik beratkan adalah pekerjaan bersama-sama, bukan pekerjaan satu departemen aja atau satu divisi aja. Ya beruntungnya kalau di KF kita perusahaan yang skalanya masih kecil, small, jadi untuk buy-in-nya cepat. Tapi yang tricky untuk perusahaan-perusahaan yang besar, yang mana tingkat turnover-nya tinggi, masuk keluarnya banyak orang. Nah itu kan data bisa dimainin oleh banyak orang di situ. Ya itu yang harus diwaspadai untuk perusahaan besar. Jadi supaya gimana caranya mereka harus aware bahwa ini ada permasalahan bersama, bukan permasalahan IT aja gitu. Oh iya, bukan problem si IT-nya aja ya. Iya. Oke. Ini dari tadi kita ngomongin soal cyber security, mungkin dari Mas Faikar sendiri sebelum kita mau closing mungkin ada yang pengen disampaikan ke rekan Bati mengenai data security ini atau cyber security. Oke, jadi buat rekan-rekan Bati yang sedang menonton podcast dan mendengarkan podcast yang dari apa nih? Inkubasi. Inspirasi Kutipan Bisnis dan Solusi. Jadi memang saya selaku manajer IT KAF juga perlu menyampaikan bahwa jaga keamanan data, terutama handphone teman-teman, jangan sampai akses internet senyaman mungkin, jangan sampai seperti itu, harus aware dengan SSID atau WiFi yang sedang digunakan. Lalu yang kedua, hati-hati ketika teman-teman nge-share activity teman-teman di sosial media, karena banyak banget social media engineering. Ya bisa berpura-pura untuk menjadi orang tertentu untuk menjebak teman-teman, rekan-rekan Bati semua. Lalu yang ketiga, jangan pernah percaya tanpa mengkonfirmasi kebenaran tersebut ke orang yang bersangkutan. Contoh, rekan-rekan Bati misal diminta untuk mentransfer uang karena misal orang tua butuh transferan, ada kecelakaan lah atau apa, dari nomor yang tidak dikenal atau dari paman atau dari siapa, konfirmasi ke adiknya yang kecelakaan atau siapapun yang mengalami sebagai tersangkanya atau korbannya. Betul. Confirm, bener nggak? Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh yang tiba-tiba kayak kehipnotis. Padahal nggak dihipnotis, kayak emang lagi zonk aja otaknya, lagi nggak ngeh. Tapi dibilang kayak hipnotis. Kenapa? Karena mereka selalu membuat sense of urgent. Harus sekarang. Kalau nggak kenapa-napa gitu. Sedangkan di dunia ini yang buru-buru tuh selalu nggak baik. Pasti scam atau pasti bohong. Jangan terlalu panik dulu lah istilahnya. Jangan panik dulu, tenang, confirm ulang. Karena sekarang kejahatan itu tidak hanya dari niat tapi dari kesempatan. Waduh. Saya jadi ininya waspada. Iya. Jadi memang itu penting banget ya, apalagi kita sudah di era digital seperti ini ya kan, apa-apa juga ya namanya butuh keamanan pribadi ya, bukan hanya perusahaan aja tapi pribadi pun juga gitu ya. Kalau kata orang kan think before you click gitu kan. Jadi juga boleh sembarang klik, dan sosialisasi penting ya, apalagi untuk mungkin orang-orang rumah gitu ya, seperti contoh yang tadi juga udah disampaikan sama Mas Faikar juga ya. Contoh-contoh yang dibuat panik, yang dibilangnya anaknya kenapa-napa ya kan, atau mungkin ada anggota keluarga yang kenapa-napa, itu harus dikonfirmasi lagi ke yang bersangkutan gitu ya. Betul. Dan lain-lain ya, dari sosial media atau mungkin dari kerjaan-kerjaannya, rekan-rekan Bati ya. Itu semuanya juga harus, kalau ibaratnya bekerja sesuai dengan terms and condition-nya. Dibaca guidance-nya. Bekerja sesuai dengan gaji aja lah. Itu dia. Oke, terima kasih Mas Faikar Marzuk ya. Ini sebagai IT Departemen Head Komatsu Astra Finance. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Faikar, luar biasa. Ini banyak ilmu-ilmu yang tadi sudah kita dapatkan ya mengenai security data ya kan, cyber security dan lain-lain lah. Pokoknya ibaratnya security itu penting banget ya. Ya, seperti yang di depan juga security itu juga sangat penting untuk menjaga perusahaan. Betul. Iya kan? Sama halnya sama seperti itulah ibaratnya saling menjaga gitu. Terima kasih banyak ya Mas Faikar. Terima kasih Mas Ben, sama-sama. Rekan Bati juga terima kasih banyak sudah menonton, semoga manfaatnya banyak banget. Tapi jangan lupa nanti kita juga bakal ada di episode berikutnya, kita juga bakal ngebahas soal ya tentang bisnis ya. Kan anaknya bisnis banget ya. Oke, ya boleh lah. Solusi-solusinya ya kan, juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan dari para narasumber ini. Hari ini di episode pertama, terima kasih banyak Mas Faikar ya. Terima kasih Mas Ben. Dan rekan Bati. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yang pasti cuma ada di Inkubasi, Inspirasi Kutipan Bisnis dan Solusi. See you. Dah, saya Binary pamit dan juga Mas Faikar pamit. Bye-bye.